Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Wa inna ala qiyamihi wa siyamihi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan limpahan rahmat dan barokahnya selalu dicurahkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini saya akan membahas tentang pembahasan keutamaan puasa, pentingnya puasa gitulah. Wa alaika bil iksari minas shaumi mutlaqan. Hendaknya kita ini puasa itu apa? Fa innahu min ablag. Dari suatu perkara yang paling ampuh. Puasa ini fi riyadatin nafsi, untuk melatih diri kita. Wa kasri sahwati, dan mengekang syahwat kita yang seperti kuda. Jadi salah satu faedahnya berpuasa adalah paling jitu melatih diri kita, kemudian mengekang nafsu kita yang selalu ingin berbuat buruk adalah dengan melakukan puasa. Terus apalagi faedah puasa? Wastinaratil qalbi, dan menyinari al-qalbi, hati. Hati yang gelap akan menjadi terang menderang. Wa tarqiqihi, dan melembutkan hati. Jadi kalau seandainya Anda merasa hati Anda tuh selalu sumpah, hidup Anda selalu sumpuk, berarti hati Anda itu sedang gelap. Nah, cara menerangi hati yang gelap adalah dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa, wa tarqiqihi, dan yang melembutkan hati itu nyatanya adalah dengan banyak berpuasa juga. Terus apa lagi keutamaannya puasa? Wa ta'dibil jawarihi, dan mendidik anggota badan, wa taqwimihi, dan menguatkannya anggota badan tersebut. Itu adalah dengan memperbanyak puasa. Kemudian apa lagi? Wa tansitu halil ibadah, motivasi, jadi semangat untuk ibadah. Itu orang puasa biasanya semangat ibadahnya itu. Dan ingat, wa fihi sawabul azimu, dan di dalam puasa dapat balasan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah paling jitu, puasa ini paling ampuh untuk menahan hawa nafsu, jaga diri, kemudian menerangi hati, melembutkan hati, mendidik badan, anggota badan, dan memotivasi hidup agar rajin beribadah. Setelah itu pahalanya memang sangat besar. Wa jazaa'ul karim alladzi la nihayata lahu wa la ghayata. Jadi tidak ada yang tahu pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa. Wa laysa sayyun minal amali. Tidaklah sesuatu minal amali daripada perkara amal-amal, pekerjaan-pekerjaan yang positif, illa wali saubihi haddun. Terkecuali walau saubihi, bagi haddun wa miqdar. Bagi amal tersebut ada had, batasan, wa miqdar, dan perkiraan. Jadi kalau kita ngamalin sedekah, zakat, kemudian sholat, dan yang lainnya amal-amal baik, itu ada pahala, had, batasan, dan perkiraannya. Siwa saum, kecuali puasa. Kenapa? Fa inna sawabahu, karena sungguhnya pahala-pahala puasa lam yuqaddar, tidak bisa dikira-kirakan, bigadrin, dengan perkiraan. Jadi kalau amal yang lain itu bisa diperkirakan, illa saum, terkecuali puasa. Wal yuhadda bihaddi, dan tidak bisa dibatasi seberapa banyaknya itu pahala puasa. Wisyahadah, dengan dalil, dengan kesaksian Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amal ibn Adam yudha'afu lahul hasanatu bi asri amsalihha. Setiap amalan kebaikan anak Adam semuanya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Jadi amal sholat kah, terus kemudian sedekah kah, apalah yang berbau-bau amal baik selain puasa, itu Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat.
Kalau Allah Ta'ala kemudian Allah berfirman, illa sauma, terkecuali puasa. Jadi beda nih sendiri. Kenapa? Fa innahu li, karena sungguhnya puasa itu untuk aku. Wa anna azibih, dan aku yang akan membalas puasa tersebut. Jadi kan puasa ini untuk Allah, nggak ada untuk siapa-siapa. Nggak ada ceritanya. Mungkin kalau kita sholat, bisa juga karena kalau banyak orang, jadi kita pengen caper karena sholat, pengen lihat ahli ibadah. Tapi nggak ada ceritanya orang puasa itu pengen dilihat orang, nggak ada. Karena ini berhubungannya dengan nafsu sih, lapar apa, nggak ada ceritanya orang caper tapi sampai lapar nggak mau. Tapi kalau sholat kan mungkin masih ada capernya, kayak sedekah, zakat, tapi puasa nggak. Makanya kan kata Allah apa? Saum itu pahalanya bukan 10 kali lipat. Semua amalan kebaikan 10 dilipat gandakan 10 kali lipat, terkecuali membaca puasa. Fainahuli, dan puasa itu untuk aku, wa ana azibih. Yad'un nas, yadul insanu, meninggalkan manusia, ta'amahu, makanan mereka, wa sarabahu, dan minuman mereka, min ajli, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah apa? Fainahuli wa ana azibih. Dan puasa ini untuk aku, maka aku akan yang membalasnya. Kemudian apalagi faedahnya puasa? Lishaim farhatani. Bagi orang yang puasa ada 2 kebaikan. 1, farhatun inda iftari. Dia senang ketika berbuka, menahan lapar, haus, kemudian buka, begitu senangnya itu mendengar adzan maghrib. Ibaratkan sesuatu yang indah yang tiada bandingannya, itu adzan maghrib ketika bulan Ramadan. Makanya kata Allah, bagi orang yang berpuasa ada 2 kesenangan. 1, farhatun inda iftarihi, senang ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan senang ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bakal senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena kan kata Allah, semua amal kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kebaikan, terkecuali puasa. Wa an azibih. Nah, dari dalil inilah yang dibilang bahwa ketika nanti orang yang berpuasa akan bahagia bertemu Allah dan akan mendapatkan hadiah balasan yang Allah janjikan, bahwa puasa yang akan membalas balasannya adalah hanya Allah yang tahu dan tidak bisa dikira-kirakan tentang banyak ataupun batasannya seperti apa. Kemudian wal khulufu fami shaim, dan bau mulutnya orang puasa atyabu, lebih wangi indillah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, min rihil misik, daripada wangi misik. Makanya kan kata Habib Abdul Haddad, qultu, aku berkata, wa min ajli fadli hadzal khulub, karena keagungannya, keutamaan ini bau di sisi Allah, kan orang yang puasa baunya itu seperti bau misik. Makanya ketika itu kurihal istiyaku, dimakruhkan memakai siwak. Siwak itu yang disunahkan Nabi lishaim, bagi orang puasa, ba'da zawal, setelah setelah zuhur, hatta yuftiro, sehingga mereka berbuka puasa. Kenapa? Li'anna siwak, karena siwak itu kan faedahnya apa? Yuziluhu, menghilangkan bau mulut, au yukhaffifahu, ataupun meringankan bau mulut. Makanya karena bau mulut ini adalah salah satu keutamaan orang yang puasa, di mata Allah itu lebih wangi dari misik, maka ketika bulan puasa ba'da zuhur dimakruhkan memakai siwak, karena siwak bisa menghilangkan bau mulut yang di sisi Allah, bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi daripada misik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi fadli shaum, masih tentang keutamaan puasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jannati babun, bagi surga ada 1 pintu, yuqalu, yang disebut, lahu, baginya pintu, ar-rayyan, namanya pintu rayyan. Jadi surga itu kan banyak pintunya, ada babul duha, babut tahajud, babus sodako, banyak lah, ada pintu sodako, pintu orang tahajud. Nah, ini ada namanya pintu rayyan. Liman hadza, buat siapa ini namanya pintu rayyan ini? La yadkhuluha illa shaimun, tidak akan masuk ke dalam pintu surga yang dinamai di depannya ar-rayyan itu terkecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi khusus ini ada pintu surga Rayyan itu untuk orang-orang yang hobi berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila mereka orang-orang yang ahli puasa, minhu, masuk ke dalam pintu tersebut, uqliqu, kemudian dikunci kembali. Jadi nanti ada di surga tuh Rayyan, jelas gitu ada.
Kemudian wa qala alaihi salatu wasalam an as-saumu nisfu sabr. Puasa itu sebagian dari sabar. Ya, jelas. Menahan hawa nafsu. Boleh kulli syai'in zakat, dan di setiap sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul jasad as-saum, dan zakatnya jasad adalah saum. Zakat itu apa sih? Litatahhirul badan, untuk mensucikan, membersihkan badan dari penyakit, dari dosa dan sebagainya. Nah, kalau Anda ingin sehat, makanya kita harus berpuasa. Kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah, kalian bakal diberi Allah kesehatan. Makanya kalau kita ini kurang sehat, banyak bersedekah, banyak zakat, karena zakatnya orang yang hidup adalah wa zakatul jasad, dan zakatnya jasad, bukan orang yang hidup ya, zakatnya jasad gitu. Diri kita, badan kita yang mungkin sering sakit, banyak dosa, adalah dengan berpuasa. Makanya kadang-kadang kan ada sebagian dokter kalau mau operasi itu suruh puasa dulu, karena memang puasa ini ada satu faedah untuk menyehatkan badan kita. Maka alaihi salatu wassalam, as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai, wa hisnun hasin, dan benteng yang kokoh minan nar, dari api neraka. Bayangkan kalau seandainya api neraka dijatuhkan ke alam bumi, hawanya saja melelehkan bumi, itu bisa kalah dengan puasa. Puasa tersebut bisa menjadi perisai yang kokoh untuk menghalangi kita kepada neraka, apalagi untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam dunia ini, seperti kita sakit apa, atau sakit ini, sakit itu. Kalau seandainya api neraka yang begitu dahsyatnya saja bisa kalah dengan puasa, apalagi dengan penyakit-penyakit yang ada di alam dunia. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, mudah-mudahan mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini kita diberkahi oleh Allah dan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.